Lihatlah hewan-hewan ini. Ada rusa, lumba-lumba, tupai, dan dinosaurus. Kamu pasti sudah tahu aku akan menanyakan kesamaan mereka semua, kan? Jawaban yang membosankan adalah mereka semua pernah hidup di planet ini pada masa tertentu, bla bla bla. Oke. Yang lebih menarik lagi dari kesamaan mereka adalah warnanya. Untuk itu, izinkan aku bercerita tentang Ebert Thayer dan teorinya yang luar biasa tentang warna hewan. Ebert Thayer adalah pelukis potret yang hebat, tapi dia juga menyukai warna-warna alam. Dia memunculkan sejumlah gagasan menarik soal bagaimana hewan bisa bersembunyi dari pemangsa atau mangsa, dan gagasan-gagasan itu masih relevan hingga sekarang. Salah satu teorinya yang paling terkenal adalah counter shading. Pada dasarnya, hewan dilukis oleh alam sehingga bagian yang paling banyak terkena cahaya matahari berwarna paling gelap dan sebaliknya. Seakan-akan mereka mengenakan pakaian yang sesuai dengan lingkungannya. Dan teknik ini bukan hanya untuk para hewan yang mengerti mode. Ini juga diterapkan pada kapal agar tidak terdeteksi. Thayer dan temannya bahkan punya hak paten untuk itu. Thayer juga mencetuskan ide menyatu dengan latar belakang, yaitu saat seekor hewan atau benda diwarnai agar senada dengan warna sekitarnya. Anggap saja ini pakaian kamuflase alami. Tapi Thayer nggak berhenti sampai di situ saja. Dia juga mengajukan teori tentang sesuatu yang disebut disruptive atau dazzle camouflage. Ini ketika sebuah objek dicat dengan pola tak beraturan agar sulit diperkirakan jarak atau kecepatannya. Ini seperti saat ingin memukul pinata yang bergerak kemana-mana dan kamu nggak bisa memperkirakan waktunya dengan tepat. Bayangkanlah jika kamu seekor hiu yang berenang di bawah permukaan laut dan melihat ke atas. Kamu akan melihat langit yang cerah dan permukaan laut yang berwarna terang. Kalau kamu adalah mangsa yang berenang di permukaan, perutmu yang berwarna lebih terang akan menyatu dengan langit yang cerah, sementara punggungmu yang lebih gelap akan menyatu dengan air laut dalam. Bukan hanya hewan air yang mengandalkan counter shading untuk kepentingan mereka. Hewan darat seperti rusa dan kelinci memiliki warna perut lebih terang dan punggung lebih gelap, yang membantu mereka berbaur dengan cahaya redup di permukaan hutan. Burung pun juga sama. Banyak burung memiliki counter shading pada bulu-bulunya yang membantu mereka menyatu dengan langit saat dilihat dari bawah dan menyatu dengan tanah saat dilihat dari atas. Beberapa makhluk di luar sana punya cara untuk memperingatkan makhluk lain agar tidak mengganggu mereka. Ya, ini disebut aposematisme, kata yang rumit untuk menyebut penggunaan warna-warna cerah atau tanda untuk memberitahu pemangsa bahwa mereka beracun atau enggak menggugah selera. Ambil contoh sigung misalnya. Garis putih lebar di punggungnya itu layaknya rambu yang bertuliskan "Jangan dekat-dekat atau kamu akan menyesal". Dan kata-kata beracun bercorak kuning itu, mereka bagaikan memamerkan racunnya dengan warna-warna cerah dan mencolok yang mengingatkan siapapun untuk tidak macam-macam dengannya. Bahkan, tawon pun menggunakan kekuatan warna-warna cerah untuk memberi peringatan pada potensi ancaman bahwa mereka punya sengatan. Dan kamu tahu kepi-kepi kecil yang lucu itu? Semakin cerah warnanya, semakin beracun mereka. Siapa sangka makhluk yang begitu menggemaskan bisa sangat mematikan? Ternyata warna putih, kuning, merah, dan hitam adalah peringatan paling efektif dalam dunia hewan. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas memberi peringatan kepada para pengendara. Warna-warna cerah ini adalah cara alam untuk mengatakan hati-hati. Kalau sekiranya menemukan hewan dengan warna-warna mencolok, ingatlah bahwa mereka gak sedang mencoba tampil modis. Tapi kenapa beberapa hewan berevolusi memakai warna-warna cerah dan yang lainnya tidak? Ini pertanyaan yang sudah lama membingungkan para ilmuwan. Untungnya, satu teori yang berasal dari tim peneliti di University of Arizona telah mengungkap beberapa informasi menarik tentang misteri warna-warni ini. Ternyata, fungsi warna cerah pada hewan sangat terkait dengan pola aktivitas nenek moyang evolusionernya. Jadi, spesies yang menggunakan warna-warna cerah untuk menarik pasangan biasanya merupakan keturunan nenek moyang yang aktif di siang hari.
Sementara itu, spesies yang menggunakan warna mereka untuk menangkal predator biasanya memiliki nenek moyang yang aktif di malam hari. Tampaknya hewan telah berevolusi untuk menggunakan warna mereka dengan cara yang paling menguntungkan. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana awal mula warna-warna cerah itu muncul? Tampaknya, pada awal evolusi mereka, sebagian besar spesies awalnya berwarna polos dan monoton. Tapi seiring waktu, warna-warna cerah muncul di berbagai garis keturunan yang berbeda karena membantu hewan bertahan hidup dan berkembang biak. Tapi nggak semua warna cerah diciptakan sama. Para peneliti mendapati bahwa kadal dan burung berwarna cerah biasanya menggunakan warna mereka sebagai sinyal kawin untuk menarik pasangannya. Sementara amfibi dan ular warna-warni seringkali menggunakan warna mereka sebagai tanda peringatan bagi predator. Ketahuilah, kebanyakan amfibi dan ular ini adalah hewan diurnal atau aktif di siang hari. Tapi nenek moyang mereka sebenarnya adalah hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi gak ada korelasi yang jelas antara warna peringatan dan pola aktivitas masa kini. Alam memang sangat kreatif dalam hal membantu hewan beradaptasi dan bertahan hidup di alam liar. Tapi ada beberapa makhluk di luar sana yang bisa dikatakan sebagai hewan teraneh. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika kita bisa melihat menembus semua lapisan yang melindungi organ dalam tubuh kita? Itulah yang terjadi pada katak kaca. Bayangkan kamu sedang berjalan-jalan di hutan hujan yang rimbun di Amerika Tengah dan Selatan, lalu menemukan seekor katak kecil yang sedang bertengger di atas daun. Dari atas, katak ini terlihat seperti katak pada umumnya. Tapi jika dibalik, kamu akan bisa melihat semua organ tubuhnya dengan jelas. Jantung, usus, semuanya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa katak ini bisa berevolusi menjadi tembus pandang? Ternyata kulit mereka yang sangat tipis dan tembus pandang sebenarnya membantu mereka membaur dengan lingkungannya. Saat cahaya menyinari mereka dari atas, siluet mereka menjadi tersamarkan dan sulit dikenali oleh predator. Jujur saja, saat dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun, mantel hijau adalah kamuflase yang sempurna. Tapi bagaimana dengan kaki-kaki transparan itu? Kaki-kaki itu membantu mengaburkan garis-garis tubuh katak, sehingga semakin sulit bagi predator untuk mengenali bentuknya. Aku baru tahu kalau penguin juga memiliki warna kuning. Seorang fotografer satwa liar menemukan pemandangan yang membuatnya terkesima di sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik bagian selatan. Dia mengambil beberapa gambar menakjubkan dari seekor penguin raja kuning yang membuat semua orang di pantai bersorak kegirangan. Ada 120.000 burung di pantai itu dan ini satu-satunya yang berwarna kuning di sana. Para ilmuwan kebingungan soal bagaimana warna ini muncul secara alami. Mereka berpikir ini adalah bentuk leucism, yaitu ketidakmampuan hewan untuk menghasilkan pigmen yang tepat untuk warna alaminya. Tapi mereka nggak sepenuhnya yakin. Semua penguin raja menghasilkan sejumlah kecil pigmen kuning ini secara alami. Tapi pada penguin yang satu ini, tampaknya itu satu-satunya pigmen yang diproduksi oleh tubuhnya. Benar-benar berbeda dari yang lain ya. Ada beberapa warna yang jarang ditemukan di dunia hewan. Menurut beberapa jajak pendapat, biru adalah salah satu atau bahkan yang paling populer di kalangan manusia. Tapi sebagian besar hewan mengalami kesulitan memunculkan warna ini. Beberapa hewan mendapatkan pigmen dari makanan mereka, seperti flamingo yang berubah menjadi merah muda setelah makan udang atau ikan mas yang berubah corak keemasannya sesuai makanannya. Tapi sayangnya, gak ada pigmen biru sejati pada tumbuhan. Jadi hewan gak bisa berubah menjadi biru melalui makanan mereka. Sebagai gantinya, mereka harus menjadi kreatif. Misalnya, beberapa hewan membuat struktur yang mengubah panjang gelombang cahaya agar tampak biru. Kupu-kupu morfo biru contohnya. Pola sisik sayapnya berbentuk tonjolan yang menyebabkan cahaya dibelokkan sedemikian rupa sehingga hanya memantulkan warna biru. Jika bentuk sisiknya berbeda, kupu-kupu ini akan kehilangan warna birunya yang indah.